pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang penuh. Kedua ke Santosa penuh. Ketiga saya ke rumah sakit Immanuel juga penuh. Keempat saya ke Hasan Sadikin juga penuh. Penuh. Sekarang penuh. Covid. Hati-hati kawan, hati-hati kawan. Ya, video itu sempat viral teman-teman beberapa waktu lalu. Aksi kepala desa membawa warganya yang sakit berkeliling, kesulitan mendapatkan rumah sakit yang kosong karena melonjaknya pasien COVID-19. Saya sudah terhubung dengan Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, ada Pak Dadang Ridwanullah. Assalamualaikum, Pak Dullah. Waalaikumsalam. Pak Dullah, jadi bagaimana itu ceritanya Bapak keliling-keliling, persisnya berapa rumah sakit itu Pak, baru sampai akhirnya dapat rumah sakit yang bisa menampung? Yang kelima. Yang kelima ya, itu jadi Bapak nyupir ambulansnya sendiri ya Pak? Iya. Memang nggak ada supirnya atau seperti apa ceritanya itu? Emang nggak ada supirnya. Ambulansnya di rumah Bapak atau di kantor? Di samping rumah saya ditaruhnya, di samping kamar saya. Kan di kantor desa tuh nggak ada tempat. Dan Bapak waktu dapat info ada warga yang sakit, kemudian Bapak langsung ambil atau seperti apa ceritanya tuh Pak? Nah, kronologisnya gini, sewaktu saya lagi ngantar ke dokter, istri saya dapat telepon, kebetulan itu dokternya tuh masih di lingkungan desa saya juga. Dapat telepon dari Pak RW gitu, dari Pak RW 13 Pak Ado. Ya, setelah itu saya sarankan cari supir, saya lagi bawa istri saya diperiksa gitu ya, karena istri saya juga sakit gitu. Nah, singkat kata pulang ke rumah, bawa istri, baru juga duduk, istri didudukin, saya mau nutup pintu, Pak Ado datang. Pak, tolong Pak Kades, supirnya nggak ada Pak Kades. Ya, karena itu urusan darurat, keadaan darurat ya, itu urusan kemanusiaan itu ya. Ya saya sebagai kepala Satgas COVID-19, ya saya langsung tindak gitu. Sebelum pergi itu ada ini, kebetulan Pak Yanyan. Pak Yanyan tolong jemput Bu Nina. Ya Bu Nina saya bel. Oke siap Pak. Ya setelah sama Bu Nina jalan ke RW 13 langsung ke rumah pasien. Singkat kata naik ambulan ditemenin sama istrinya. Saya berdua sama Bu Nina. Bu Nina ini bidan desa ya Pak ya? Bidang desa, bukan bidang dari Pukesos, bidang kesehatan. Oh oke. Jadi akhirnya Bapak yang nyupir, Bu Nina di samping, di belakang pasien sama istrinya. Pasiennya waktu itu kondisinya memang sudah harus masuk rumah sakit, harus dapat perawatan ya Pak? Emang iya, mual-mual, mau muntah-muntah, batuk-batuk, intinya sesak sama dia mau muntah-muntah ya. Nah dibawa sama saya ke rumah sakit paling terdekat, yaitu Rumah Sakit Soreang, kurang lebih 5 kilo. Setelah itu kan ke UGD langsung, kebetulan emang tahu persis penuh. Bu Nina sebagai pendaftaran, singkat kata beberapa menit lah, 15 menit, 10 menit, langsung pergi ke Rumah Sakit Santosa. Kurang lebih perjalanan dari Rumah Sakit Soreang ke Santosa itu 25 kilo. Nah itu udah masuk kota Madia, penuh juga gitu. Saya tahu persis tuh lebih penuh itu. Di gerbang di depan pendaftaran sebelum UGD juga udah penuh. Nah singkat kata Bu Nina keluar, terus lanjut ke rumah sakit Jalan Kopo juga. Kurang lebih perjalanan itu sekitar 10 kilo, yaitu rumah sakit Immanuel. Setelah dari Immanuel penuh juga, ada yang pakai APD ngobrol-ngobrol, cabut lagi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah gitu, Hasan Sadikin, Bu Nina ke dalam, itu agak lama, keluar, sama istrinya bareng ke dalam lagi, lantas singkat kata balik lagi, dia berkomunikasi sama temannya yang di rumah sakit Al Islam itu apa, Balaenah, Alisan Balaenah gitu, yang meluncur ke sana gitu. Nah di sana saya bikin video maksud. Iya Pak Kades, jadi keliling rumah sakit berapa jam itu Pak? Ya nyampe saya berangkat dari jam 9 lebih seberapa, setengah 12-an nyampe ke rumah sakit Alisan Balaenah. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 malam baru dapat rumah sakit yang kelima. Ya kurang lebih, ya. Oke. Pak, dan waktu nyupir itu kan ada juga yang nanya, kok nggak pakai APD, kok nggak takut gitu ketularan Pak Kades?
Ya kalau masalah takut itu manusiawi, karena itu baru-baru intik APD, kan itu darurat ya gitu ya. Itu darurat, saya baru-baru pikir APD, saya langsung tanya pergi aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Udah berapa kali nih Pak Kades jadi nganter langsung pasien warga untuk cari-cari rumah sakit pakai ambulans? Wah kalau cari-cari PKM pakai itu udah baru 1 kali. Kalau bawa mayat ngantarin itu sering, saya mau jauh-jauh sebelumnya juga. Bawa jenazah COVID gitu Pak Kades? Bukan COVID, bukan yang meninggal biasa. Oh oke. Yang sebelum ini jadi biasanya mengantarkannya jenazah, tapi sekarang ambulansnya dipakai untuk ngantar pasien yang mencari rumah sakit, begitu ya Pak Kades? Iya betul. Dan terus sempat bikin video itu gimana Pak? Ya saya sampai jalan menghimbau, saya kan sudah tujuan lain. Jadi maksud saya menghimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Satu terhadap grup keluarga yang ada di WA. 2 kepada grup itu kepala desa, yaitu namanya Badega gitu, supaya lebih meningkatkan kewaspadaan gitu. Setelah saya menyaksikan betul. Ya, tapi saya dapat info gara-gara bikin video itu Pak Kades malah sempat diperiksa polisi berjam-jam di dugaan menyebarkan hoax atau seperti apa, betul itu Pak Kades? Oh iya betul, saya di kantor desa nggak lama lusanya kali. Saya dipanggil ke Polres, ya saya kooperatif. Itu cuma diminta keterangan doang, gitu. Keterangan. Berapa lama waktu itu dimintain keterangan Pak, gara-gara video itu? Ya kurang lebih lah 3,5 jam lah. Cuma pernah bilang nggak bikin melanggar prokes, bikin gaduh, meresahkan, melanggar IT sebagai itu aja. Intinya akhir kata dia mengingatkan untuk kedepannya, nggak mempermasalahkan apa-apa. Oke. Tapi kalau sekarang kondisi di desa Pak Kades seperti apa? Ya alhamdulillah lah membaik gitu. Sudah pada sadar, karena saya sering mengimbau kepada warga, kan saya punya tim juga dari Satgas Covid gitu. Saya juga sebagai ketua Satgas Covid-nya juga gitu. Saya kerjasama dengan tokoh masyarakat menjalankan PPKM itu. Oke. Terus pasien yang diantar Pak Kades kondisinya gimana sekarang Pak? Oh alhamdulillah membaik, hampir 95%. Kan saya datang lagi, udah datang ke rumah, udah isoman ya, saya kasih ramuan. Saya tiap pergi kemana-mana ini bawa ini ramuan jahe merah nih. Alhamdulillah. Kemarin juga dari Jawa Tengah ini yang meninggal, bukan COVID juga, jadi ini Cilacap. Alhamdulillah. Jadi yang dibawa keliling 2,5 jam dari rumah sakit kondisinya sekarang sudah membaik 90% begitu ya Pak? Alhamdulillah. Saya tongok terus yang sakit saya kasih ramuan saya gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah gitu. Ada sembuh lah. Baik. Pak Kades terima kasih ya sudah bercerita di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah sama-sama ambulans mengantarkan warga desa. Oke. Siap. Selamat bertugas ya Pak Kades, sehat-sehat. Oke, siap. Baik, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan menitipkan Mata Najwa ke mata Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto, yang akan melihat bagaimana situasi di lapangan saat ini, malam ini, jam 9:15 di Bogor. Saya akan sapa dulu, apakah sudah terhubung Kang Bima? Kang, sehat-sehat Kang? Ya, alhamdulillah. Selamat malam. Apa kabar Nana? Baik, alhamdulillah Kang Bima. Kang, kita break dulu. Aku lihat Kang Bima juga kayaknya masih di kendaraan tuh. Mudah-mudahan nanti setelah break udah sampai, kita bisa lihat langsung situasi di Bogor ya Kang? Udah. Kita tinggal turun, loncat, dan sidak. Oke, sip Kang. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa teman-teman, kami kembali sesaat lagi.